Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rizkan Arjabi, NIM 2017-017-198, kelas akuntansi A03 Teori Pasar Modal. Jadi di video kali ini, saya akan melakukan analisis fundamental terkait saham GGSM. GGSM sendiri adalah kode saham dari PT Gudang Garam Terbuka. Nah, untuk mengawali analisis ini, saya akan melakukan analisis kuantitatif. Jadi, analisis ini dengan cara membandingkan data rasio-rasio keuangan perusahaan dalam satu subsektor. Untuk GGRM sendiri berada satu subsektor dengan WIM. WIM yaitu Bismillah Inti Makmur Terbuka, kemudian ada HMSP yaitu HM Sampurna Terbuka, dan yang terakhir yaitu RMBA yaitu Bentol Internasional Terbuka. Nah, untuk perbandingan rasionya saya menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama yaitu rasio ROE, yaitu semakin besar return on equity semakin baik dalam hal menghasilkan laba. Kemudian yang kedua ada DER, semakin kecil maka semakin baik. Kemudian untuk valuasi harga sahamnya saya menggunakan PER dan PBVR. PER ini yaitu membandingkan harga saham dengan penghasilan dari perusahaan tersebut. Semakin kecil maka semakin baik. Kemudian yang kedua ini yaitu PBVR, yaitu membandingkan harga saham dengan nilai bukunya. Semakin kecil maka semakin baik. Kemudian untuk yang terakhir yaitu dividend yield, yaitu semakin besar maka semakin baik. Nah, untuk data ini saya mengambil dari sumber RTI Bisnis 30 Oktober 2020. Nah, setelah data ini sudah dikumpulkan, selanjutnya saya akan mengeliminasi, yaitu RMBA. Kenapa? Karena sudah terlihat jelas untuk ROM-nya sendiri, RMBA ini persentasenya minus, jadi akan dieliminasi. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis rankingnya. Nah, ini adalah hasil analisis rankingnya. Dari data ini bisa kita lihat untuk menghasilkan peringkat-peringkat yang dari data sebelumnya. Jadi untuk jenis rasio yang pertama yaitu ROE, untuk peringkat pertamanya yaitu di HMSP. Karena ROE sendiri persentasenya semakin besar semakin baik, maka jadinya HMSP menjadi peringkat yang pertama dengan persentase sebesar 36,72%. Kemudian yang kedua ada 13,31% dari Gudang Garam. Kemudian yang terakhir ada Wismilak dari peringkat ketiga 12,89%. Kemudian jenis rasio yang kedua yaitu DER. Yang pertama ada Gudang Garam dengan nilai 35,97%. Kemudian yang kedua ada WIM 38,07%. Dan yang ketiga, peringkat ketiga yaitu HMSP dengan persentase 57,46%. DER ini semakin kecil maka semakin baik. Kemudian untuk valuasi sahamnya ada PER dan PBVR. PER ini di peringkat pertama ada WIM 6,72, kemudian yang disusul oleh Gudang Garam peringkat kedua yaitu 10,47, kemudian yang peringkat terakhir peringkat ketiga yaitu HMSP dengan 16,84. Kemudian lanjut ke PBVR. Yang pertama ada 0,87 dari WIM, yang kedua ada dari Gudang Garam 1,39, kemudian yang terakhir peringkat ketiga yaitu HMSP 6,18. Di sini PBVR juga semakin kecil semakin baik. Kemudian yang terakhir yaitu dividend yield. Dividend yield ini semakin besar maka semakin baik. Jadi bisa dilihat persentase yang paling besar adalah HMSP 8,47%. Maka di urutan pertama, di urutan kedua ada Gudang Garam sebesar 6,35%. Kemudian di peringkat terakhir dengan persentase 0,75% dari WIM.
Nah, setelah ranking ini kita lihat, kita jumlahkan hasil analisis rankingnya, kemudian setelah dijumlahkan dan angka yang paling kecil adalah saham GGRM. Jadi saya akan melanjutkan menganalisis saham GGRM. Oke, sebelumnya tadi kita sudah menganalisis secara kuantitatif. Selanjutnya saya akan menganalisis secara kualitatif. Mengapa memilih GGRM? Poin yang pertama, gudang garam terbuka memiliki performa yang cukup baik dibandingkan dengan para pesaingnya di subsektor rokok. Poin pertama ini bisa dilihat dari tabel-tabel sebelumnya tadi. Gudang garam lebih baik daripada subsektor rokok yang lain. Kemudian untuk poin yang kedua, gudang garam terbuka menerima penghargaan dalam Anugerah PWI Jatim Award pada tahun 2019 sebagai korporasi nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi daerah di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Bahkan insya Allah pada tahun 2022 bandara baru akan dibuka di sana oleh dari investasi dari gudang garam terbuka ini. Nah, untuk poin yang ketiga, gudang garam terbuka penyumbang terbesar cukai rokok sepanjang 2017 dan bisa dibilang siapa yang tidak mengenal dengan perusahaan ini. Oke, untuk lebih lanjut mengenal dalam gudang garam ini, saya berikan ini terkait profil dari gudang garam terbuka. Gudang garam terbuka dahulunya disebut dengan PT Perusahaan Rokok Cap. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 Juni 1958 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1958. Nah, untuk kantornya sendiri, kantor pusatnya berada di Jalan Semampir 2, Kediri, Jawa Timur, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Kediri juga. Ada di Gempol, Solo, Kertosura, Karanganyar, dan Semenep. Bahkan selain itu juga gudang garam memiliki kantor perwakilan di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Jakarta dan Jalan Pengenal di Surabaya di Jawa Timur. Nah, selanjutnya untuk pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham gudang garam terbuka adalah PT Surya Duta Investama sebesar 69,29% dan PT Surya Mitra Kusuma sebesar 6,26%. Nah, untuk PT Surya Duta Investama ialah merupakan induk usaha dan induk usaha terakhir gudang garam. Selanjutnya, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan gudang garam bergerak di bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok. Gudang garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk jenis rendah tar dan nikotin, serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Merek-merek rokok gudang garam antara lain Klobot, Sriwedari, Jaya, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Gold, Surya, Surya Promile, dan Jijimel. Pada tanggal 17 Juli 1990, Gudang Garam memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Gudang Garam kepada masyarakat sebanyak 57.807.800 dengan nilai nominalnya sebesar Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1990. Nah, Gudang Garam ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Chow Chin Hui atau Surya Wonowijaya. Sebelum mendirikan perusahaan ini di saat berumur sekitar 20 tahun, Surya Wonowijaya ini mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok NV Cap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Dan bahkan berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Akan tetapi pada tahun 1956, Pak Surya Wonowijaya ini meninggalkan Cap 93
dia memilih lokasi di Jalan Semampir 2 Soto Kediri yang kemudian dibeli perusahaan dan selanjutnya disebut Unit 1. Ia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok kretek dari Kelobot dengan merek Iwi. Setelah 2 tahun berjalan, Iwi mengganti nama perusahaannya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Nah, selanjutnya yaitu menurut dari Pak Dukut Imam Widodo, sejarawan Jawa Timur, nama Gudang Garam yang disandang oleh perusahaan ini tercermin pada logo perusahaan yang sampai saat ini masih digunakan. Logo itu didesain oleh Surya bersama salah satu karyawannya yang bekerja di pabrik tersebut. Logo itu terlahir dari sebuah mimpi Gudang Garam 5 Los yang berada di dekat rel kereta api Kertosono, Bangil. Gudang garam yang dimaksud adalah bangunan yang terletak di pabrik rokok NV Cap 93, tempat kerja Surya sebelum mendirikan perusahaan tersebut. Lokasi gudang itu tidak jauh dari stasiun Kediri. PT Gudang Garam Terbuka tidak mendistribusikan secara langsung, melainkan melalui PT Surya Mandistrindo, lalu kepada pedagang eceran, kemudian baru ke konsumen. Nah, pada 4 Agustus 2017, Japan Tobacco International membeli 100% saham PT Karyadibia, Mahardika, dan PT Surya Mustika Nusantara, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Terbuka. Sekarang kedua perusahaan ini terpisah dari Gudang Garam. Sejarah pencatatan saham dan IPO PT Gudang Garam Terbuka. Jadi pada tanggal 17 Juli 1990, Gudang Garam memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Gudang Garam kepada masyarakat sebanyak 57.807.800 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1990. Nah, di sini kita bisa lihat tabel dari tindakan korporasi, jumlah penambahan atau pengurangan saham, dan jumlah akumulasi saham terkait pencatatan yang dilakukan oleh Gudang Garam. Selanjutnya di sini ada deretan jajaran direktur dan komisaris PT Gudang Garam Terbuka. Jadi bisa dibilang ketika kita ingin menginvestasikan, kita juga harus mengenal, dalam artian selebihnya harus tahu namanya. Oke. Nah, ini terkait berita mengenai Gudang Garam. Jadi kontan.co.id pada Jakarta, PT Gudang Garam Terbuka membabat utang bank jangka pendek berdasarkan laporan keuangan Gudang Garam yang dipublikasikan Rabu. Tercatat pinjaman bank jangka pendek sebesar 17,22 triliun pada akhir Desember 2019. Utang ini dipangkas menjadi 8,3 triliun rupiah di akhir Juni 2020 dan menjadi 1 triliun saja pada akhir September. Penurunan ini terutama karena kemampuan perusahaan melunasi pinjaman bank dengan menggunakan penerimaan dari pelanggan selama periode 1 Januari 2020 sampai 30 September 2020. Itu ditulis oleh manajemen Gudang Garam yaitu Heru Susianto. Bisa dibilang dengan beberapa bulan mereka mampu untuk melunasi dengan hasil penjualan rokok tersebut. Oke. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan analisis menggunakan ini saya ambil dari RTI Bisnis. Ini income statement yang dari Gudang Garam Terbuka. Nah, ini bisa kita lihat ada 5 tahun sebelumnya untuk net profit marginnya ini bisa dibilang naik turun dan anjlok, bisa dibilang mulai turun di tahun 2020. Turun drastis. Cuman di balance sheet-nya ini kita fokus ke bagian aset. Di bagian aset ini bisa kita lihat semakin tiap tahun makin naik terus, akan tetapi pada tahun 2020 ada penurunan aset, akan tetapi bisa kita lihat di bagian liability-nya
pada tahun 2019 dan pada 2020 malah menurun untuk liabilitasnya. Jadi bisa dibilang perusahaan ini cukup baik dalam mengatur manajemennya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis fundamental PT Gudang Garam Terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.